Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Abdul Azam Ajari Eskom Mpom selaku dosen pengajar analisa berorientasi objek. Di sini kami akan menampilkan presentasi dari ujian tengah semester analisis berbasis objek dengan nama kelompok Muhammad Nu'man, Muhammad Arfani, Muhammad Ihsan Hidayatullah, Muhammad Zidan Khalil Gibran, Muhammad Ketsar Ali Abi Wahid, Muhammad Irsyad Izzatul Haq, Muhammad Fahrul Rahman. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk slide pertama akan disampaikan oleh Mas Nu'man. Waktu tepat, kita persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nu'man. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang Rich Picture Diagram. Lalu yang pertama, di sini pasien melakukan pendaftaran kepada bagian administrasi, di mana bagian administrasi akan mengecek kartu pasien. Jika tidak memiliki kartu pasien, maka bagian administrasi akan membuatkan kartu pasien untuk pasien baru. Jika sudah memiliki, maka akan diproses oleh bagian administrasi dan pasien akan diminta untuk menunggu pada ruang antrian. Pasien akan menunggu di ruang antrian sambil membawa nomor antrian, di mana nanti akan dipanggil berurutan oleh bagian administrasi. Ketika nomor yang dipegang oleh pasien ini dipanggil oleh bagian administrasi, maka pasien diarahkan menuju ke pemeriksaan kepada dokter. Dipanggil oleh administrasi akan mengarahkan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan. Di sini dokter melakukan pemeriksaan dan menghasilkan rekam medis yang berisi diagnosa apa yang diderita oleh pasien dan obat-obat apa aja yang akan diberikan, termasuk juga resep dokter. Setelah itu pasien keluar dan rekam medis diberikan kepada bagian administrasi. Setelah bagian administrasi mengelola dan menyimpan rekam medis, bagian administrasi memberikan resep dokter kepada pasien. Begitulah kira-kira bagaimana alur dari berobat di Klinik X. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Nu'man atas penjelasan dari slide sebelumnya. Izin saya Arfani akan melanjutkan soal nomor 1 terkait flowchart berobat di Klinik X, yang dimana flowchart tersebut diawali dari start, yang dimana pasien melakukan pendaftaran pemeriksaan. Kemudian pasien baru akan mengeluarkan dua output yang berbeda, yaitu output tidak dan output ya. Dari output tersebut, admin akan membuat kartu untuk pasien, yang dimana kartu pasien tersebut akan digunakan pasien untuk mendaftar. Setelah pasien mendaftar, admin akan membuat data pemeriksaan, yang dimana dari data pemeriksaan tersebut, admin akan mengeluarkan jadwal tunggu antrian pasien tersebut. Kemudian dari jadwal antrian tersebut, admin akan memanggil pasien. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya. Lalu dokter akan membuat diagnosa dan resep dokter, yang dimana dari diagnosa tersebut akan mengeluarkan output rekam medis. Setelah rekam medis, maka admin akan membuatkan sebuah tagihan pembayaran, yang dimana pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh pasien agar output resep dokter bisa diterima oleh pasien. Mungkin itu saja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ihsan. Oke, selanjutnya untuk requirement gathering dan user requirement ya.
Yang pertama itu ada requirement gathering ya, metode observasinya dan wawancara terhadap staf klinik dan pasien ya. Harus ada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya pasien, terus bagian administrasi dan dokter. Informasi yang dikumpulkan pasien, yang pertama pasien ingin proses pendaftaran cepat, khususnya pasien aman. Lalu ingin tahu status antrian secara real time, ingin bisa melakukan pembayaran secara digital, ingin menerima resep secara cepat setelah pembayaran dilakukan gitu. Lalu bagian administrasi, yang pertama butuh sistem yang mudah digunakan untuk mencatat pasien baru atau pasien lama, terus ingin bisa mencetak kartu pasien dan mencatat transaksi administrasi, ingin memantau dan memanggil antrian secara sistematis, ingin mencatat riwayat berobat dan resep sebelumnya gitu. Lalu membutuhkan fitur payment gateway yang bisa mengelola tagihan dan pembayaran pasien lebih mudah gitu. Lalu ingin sistem terhubung dengan status pembayaran dengan pemberian resep. Lalu yang ketiga dokter ingin akses cepat ke pasien, perlu mencatat diagnosa dan resep secara digital, sistem penyampaian medis aman dan terorganisasi. Lalu ada user requirement dari pasien, itu sistem harus memungkinkan pasien mendaftar sebagai pasien baru dan menerbit kartu pasien digital. Lalu yang kedua, pasien dapat melihat status antrian secara real time. Lalu yang ketiga, dapat melakukan payment gateway. Pasien dapat menerima resep dari admin. Lalu yang ketiga, bagian administrasi, admin dapat mencatat pendaftaran pasien baru dan mengakses data pasien. Sistem harus bisa mencetak atau mengeluarkan kartu pasien. Dapat memanggil antrian secara otomatis berdasarkan urutan. Nah, terus admin dapat menginput status pembayaran resep dari pasien. Lalu dokter secara medis termasuk kunjungan sebelumnya gitu ya. Lalu yang kedua, dokter dapat mencatat hasil pemeriksaan dan membuat resep batal. Lalu sistem menyimpan dan mengelola rekam medis resep itu menjadi lebih aman. Lalu requirement-nya saya berbasis website-nya itu daftar datanya, itu ada data user, admin dan dokter, terus data pasien, terus data rekam medis pasien, pemeriksaan resep seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Izzatul Haq dari kelompok 7. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk slide 5 dan slide 6. Pada diagram ini bisa dilihat ada 3 aktor, yaitu pasien, bagian administrasi, dan dokter. Di sini pasien bisa melihat antrian pasien dan melihat tagihan pembayaran. Untuk pada bagian administrasi itu mengelola data pasien, mendaftar pemeriksaan, mengelola antrian pasien, mengelola pembayaran, mengelola resep dokter, dan mengelola rekaman medis. Dan dokter bisa untuk mengelola diagnosa pasien dan mengelola rekam medis. Di sini ada tabel deskripsi use case diagram 1. Use case-nya mengelola data pasien, aktornya bagian administrasi. Deskripsinya bagian administrasi mencatat, mengubah, atau menghapus data pasien. Normal course-nya user memilih menu data pasien, lalu menambah, mengedit, atau menghapus, lalu sistem menyimpan perubahan data. Precondition-nya sistem dalam keadaan aktif dan user sudah login. Post condition, data pasien diperbarui sesuai tindakan. Assumption-nya user memiliki hak akses. Di sini ada use case mendaftar pemeriksaan. Aktornya bagian administrasi. Deskripsinya pasien melakukan pendaftaran pemeriksaan yang dicatat oleh bagian administrasi. Normal course-nya user mengisi data pendaftaran, lalu sistem menyimpan data pendaftaran dan mengatur antrean. Pre-condition-nya pasien sudah terdaftar. Post condition-nya pasien masuk dalam daftar antrean pemeriksaan.
Assumption-nya sistem sudah memiliki data pasien. Dan di sini ada use case melihat antrian pasien. Aktornya pasien dan deskripsinya pasien dapat melihat antrian pemeriksaan yang sedang berlangsung. Normal course-nya cuma satu, yaitu sistem menampilkan daftar antrian. Precondition-nya di sini strip atau none ya. Lalu ada post condition-nya, informasi antrian ditampilkan. Lalu assumption antrean sudah dikelola sebelumnya oleh sistem. Baik, kemudian di sini ada 4 tabel deskripsi use case diagram lainnya. Yang pertama ada use case untuk mengelola rekam medis, di mana aktor yang berperan yaitu dokter. Jadi dokter dapat mengisi atau memperbarui informasi rekam medis pasien. Dari sisi user, itu dapat memilih pasien dan mengisi rekam medis. Dan dari sisi sistem, yaitu menyimpan data rekam medis. Precondition-nya, di mana pasien sudah melakukan pemeriksaan, dan post condition-nya yaitu data rekam medis pasien tersimpan. Asumsinya bahwa dokter itu sudah login. Kemudian use case yang kedua yaitu mengelola diagnosa pasien. Aktor yang berperan dokter, di mana dokter memberikan diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan. Dari sisi user itu dapat memilih pasien dan dapat mengisi diagnosa. Dari sisi sistem yaitu menyimpan data diagnosa ke rekam medis. Untuk precondition-nya, pemeriksaan pasien itu sudah dilakukan, dan post condition-nya yaitu diagnosa tersimpan dalam rekam medis. Asumsinya bahwa dokter memiliki akses ke data pemeriksaan. Kemudian use case yang berikutnya mengelola antrian pasien. Aktor yang berperan di sini bagian administrasi, di mana bagian administrasi dapat menambah, mengatur, atau memperbarui antrian pasien. Dari sisi user itu dapat mengakses menu antrian pasien dan dapat menambah atau mengatur antrian. Dari sisi sistem, dapat menyimpan dan memperbarui daftar antrian. Precondition-nya, pasien sudah mendaftar, dan post condition-nya, antrian pasien tersimpan dan teratur sesuai jadwal. Asumsinya bahwa antrian tidak penuh atau melebihi kapasitas sistem. Untuk use case yang selanjutnya, mengelola resep dokter. Aktor yang berperan di sini ada dua, yaitu dokter dan bagian administrasi, di mana dokter mencatat resep obat yang diberikan kepada pasien. Jadi dari sisi user dapat memilih pasien dan mengisi resep obat, dan dari sisi sistem yaitu menyimpan resep ke rekam medis. Precondition-nya yaitu diagnosa pasien sudah tersedia, dan post condition-nya resep obat tercatat dalam sistem, dan bagian administrasi dapat melihat dan mencetaknya untuk pasien. Asumsinya bahwa obat yang diresepkan tersedia dalam sistem. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang use case diagram yang berkaitan dengan proses pembayaran dan penerimaan resep. Use case diagram ini terdiri dari 4 skenario utama, yaitu membuat payment gateway, melakukan pembayaran, memberikan resep, dan menerima resep. Setiap skenario memiliki aktor yang berbeda, serta tahapan proses yang akan dijelaskan secara detail pada masing-masing use case. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang alur proses dan interaksi yang terjadi dalam sistem. Yang pertama, use case membuat payment gateway. Pada skenario ini, admin bertugas menyimpan sistem pembayaran yang terintegrasi dengan rekam medis pasien. Proses dimulai ketika admin mengakses menu pembayaran dan melanjutkan dengan membuat kanal pembayaran. Agar proses ini dapat dilakukan, sistem harus sudah memiliki data pasien dan status pendaftaran yang valid. Setelah kanal pembayaran selesai dibuat, pasien dapat langsung memanfaatkannya untuk proses pembayaran. Asumsi yang mendasari skenario ini adalah admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola payment gateway. Kedua, use case melakukan pembayaran. Pada tahapan ini, pasien bertanggung jawab melakukan pembayaran biaya konsultasi atau layanan yang telah diterima. Proses dimulai ketika pasien memilih metode pembayaran yang tersedia, kemudian sistem mencatat status pembayaran tersebut. Kondisi awal dari skenario ini adalah pasien sudah terdaftar dan telah menerima tagihan. Jika proses pembayaran berjalan lancar, maka status pembayaran akan tercatat sebagai valid di sistem.
Asumsi yang digunakan adalah bahwa sistem telah terhubung dengan kanal pembayaran digital yang dapat mendukung transaksi. Selanjutnya, use case memberikan resep. Setelah pembayaran dinyatakan berhasil, admin akan memberikan resep dokter kepada pasien. Tahapan yang dilakukan meliputi verifikasi pembayaran terlebih dahulu, kemudian pemberian resep kepada pasien baik secara digital maupun cetak. Setelah itu, sistem akan menampilkan resep tersebut agar dapat diakses oleh pasien. Syarat sebelum melakukan proses ini adalah pasien telah menyelesaikan pembayaran. Asumsi yang digunakan adalah bahwa resep dari dokter sudah tersedia dan terintegrasi dalam sistem. Terakhir, use case menerima resep. Pada tahapan ini, pasien menerima resep dalam bentuk digital atau cetak setelah dilakukan verifikasi oleh admin. Sistem akan menyajikan resep kepada pasien setelah memastikan bahwa pembayaran telah tervalidasi. Syarat awalnya adalah sistem sudah menerima input resep dari dokter dan memverifikasi pembayaran dengan benar. Jika semua berjalan lancar, pasien akan menerima resep sesuai dengan format yang diinginkan. Asumsi yang pada skenario ini adalah pasien memiliki akses baik secara langsung maupun digital. Demikian pemaparan mengenai use case pada proses pembayaran dan pemberian resep. Use case ini memastikan bahwa setiap proses pembayaran dan pemberian resep berjalan dengan baik dari tahapan pembuatan kanal pembayaran hingga penerimaan resep oleh pasien. Terima kasih Mas Fakhrul Rahman atas penjelasan di slide sebelumnya. Untuk slide ini akan saya lanjutkan dengan saya Muhammad Zidan Galil Gibran. Saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Di sini ada 4 aktor yang berpartisipasi ya. Ada pasien, bagian administrasi, sistem, dan dokter. Dimulai dari pasien, ini mendaftar pemeriksaan, lalu ada decision di sini apakah pasien tersebut baru atau sudah pernah periksa. Jika baru, lalu dilanjutkan ke sistem untuk membuat kartu baru, lalu sistem mencetak kartu baru, lalu menghasilkan di sini kartu pasien. Nah, jika pasien tersebut sudah pernah periksa, maka di sini bagian administrasi membuat data pemeriksaan. Lalu diteruskan ke sistem menyimpan data pemeriksaan. Di sini sistem lalu menambah dan mencetak antrian yang diberikan kepada bagian administrasi. Bagian administrasi memberikan nomor antrian kepada pasien. Di sini pasien menunggu nomor antrian sesuai nomor urutnya. Lalu administrasi memanggil nomor antrian, kemudian diteruskan ke sistem untuk menaikkan nomor panggil antrian. Setelah nomor antrian dipanggil, pasien masuk ke ruangan, kemudian dokter melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, dokter membuat diagnosa dan resep dokter. Resep dan diagnosa tadi disimpan ke dalam sistem, lalu diterima oleh bagian administrasi. Bagian administrasi membuat invoice pembayaran. Setelah invoice pembayaran dibuat, invoice tersebut disimpan di dalam sistem. Lalu kita berlanjut ke halaman selanjutnya. Di sini sistem yang sudah menyimpan data invoice atau data tagihan dari administrasi tadi, kemudian mencetak invoice pembayaran, lalu bagian administrasi memberikan invoice tersebut kepada pasien. Pasien menerima invoice, kemudian melakukan pembayaran, bisa dari payment gateway ataupun secara cash. Lalu pembayaran tadi diterima oleh bagian administrasi kembali dan pembayaran disimpan ke dalam sistem. Setelah pembayaran terverifikasi, kemudian sistem mencetak resep dokter.
resep dokter tadi diberikan oleh administrasi kepada pasien. Dan pasien sekarang sudah menerima resep dokter. Lalu stop sampai di sini. Sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Arfan. Baik, terima kasih Mas Jidan terkait pemaparannya dalam soal nomor 4. Demikian kita akhiri presentasi dari tugas UTS kita ini. Terima kasih sebelumnya yang kita hormati Bapak Abdul Azam Ajari, Eskom Mkom. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.